Marc Anthony Klok. Wah, untuk mengurus perpindahan warga negara itu juga susah kan? Susah banget, susah banget. Kamu tahu Indonesia sebagai kalau udah administrasi harus sabar. Kalau ini pasti tahu. Apa namanya? Boro something like that. Borobudur. Borobudur. Saya tidak mau melihat goalkeeper di mata. Karena kamu. Oh, luar biasa. Umpan 1-2 dan berbahaya, kita lihat gol! Kangkal, Savana. Atau nuhun. Dan. Gak salah tadi denger hatur nuhun. Atau nuhun. Hatur nuhun. Marc Anthony Klok. Wah, siapa sangka ya perawakannya bule, tapi bisa ngomong bahasa Sunda. Tapi bisa ngomong bahasa Sunda, bener? Bisa. Beberapa. Selain Beberapa. hatur nuhun apa lagi? Atau nuhun saja. Hatur nuhun. Kumaha damang? Boleh juga. Boleh juga. Iya. Marc Anthony Klok, saudara, luar biasa. Bisa akhirnya ketemu. Biasanya kalau orang lihatnya dari pinggir lapangan ya, kalau nonton Marc Klok lagi main sepak bola, sekarang bisa ketemu Live. it's live ya, in live, In live, in real life. in real life. Oke. Ini kelapa. Tadi emang pesen suka Yes. kelapa ya? Kelapa muda. Kelapa Sangat muda. Suka. Sangat suka. Kenapa suka? Manis, healthy, fresh. Ya. Sebagai atlet emang harus itu ya, healthy, fresh. Hydration. Oh, itu penting banget hydration Yes. ya. Lagi panas banget ya di sini Panas ya. banget ya. Luar biasa, ini lagi di tempat main bola karena emang adalah pemain bola. Kalau bicara soal tadi bahasa Sunda bisa, pernah di PSM Makassar, bisa bahasa Makassar juga nggak kira-kira? Bisa juga. Bisa juga? Apa coba? Ya, tapi kata-kata ini tidak terlalu bagus. Oh gitu, oke, oh jangan nanti kita diomeli sama orang Makassar. Jadi emang belajar ya bahasa-bahasa daerah kayak gitu ya? Harus sedikit. Harus sedikit. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia lebih lancar. Lancar. Semoga kita Oh. lihat hari ini di mana orang mengerti tidak. Oke. Sudah tahun 2017 ya di Kita Indonesia, duduk kan? dulu. Duduk. Boleh? Oh, boleh. Kenapa? Ada apa, Mas? Maaf, Ya. boleh minggir sebentar nggak? Saya Oh, mau main ya? Oke, ya udah gitu. Hello. foto bareng boleh nggak? Boleh. Ada yang kesempatan para fans. boleh. Saya bawain kalau gitu. Silakan foto. Ini daripada nggak bagus. Hello. Apa kabar? Baik. Jersey bagus ya? Iya. Kenapa tidak pakai clock? Kan? Kenapa pakai Hopner? Habis ini saya beli klub deh. Thank you guys. Oke. Thank you, Mark Klok. Makasih, Mas. Terima kasih. Di pinggir sini boleh ya, tapi ya duduk ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sebelah sini. Oke. Kita sambil duduk kali ya. Panas kalau berdiri ntar makin dehidrasi nanti susah. Nah, 2017 sudah pindah ke Indonesia. Betul. Waktu itu apa alasannya pengen hijrah dari Eropa ke Indonesia? Ya, ada tawaran dari Makassar, Hmm. PSM Makassar untuk pemain sepak bola. Terus saya di Eropa, sebelum itu saya udah ke Bali untuk liburan. Tapi waktu itu 2013 saya belum tahu ada sepak bola di Indonesia. Oh gitu. Terus untuk Taunya liburan Indonesia aja. cuma buat liburan. Buat liburan. Cuma tahu Bali, bukan Indonesia. Saya tahu Bali doang, baik. Terus setelah itu 2017 ada tawaran dari klub sepak bola. Saya investigasi buat histori sepak bola di sini untuk semua. Terus akhirnya saya tanya ke keluarga, hey saya mau ke Indonesia buat pemain bola. Mereka bingung.
ada bola di sana. Kasihan banget tapi gitu. Terus one way ticket ke sana dan ya mulai dari kosong di Makassar. Oke, jadi benar-benar nol. Tapi setelah waktu itu melihat research, akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan dari PSM Makassar untuk main bola di Indonesia. Apa yang Mark lihat dari sepak bola Indonesia ketika itu 2017? Yang sangat penting buat saya waktu itu adalah the love for the game, I would say. You know, the fans, orang yang cinta sepak bola di negara ini. I was a little bit surprised, you know, because football is so big, and I was in Europe, and of course football is big, but the way the Indonesian people loved it was for me a big surprise. So Oke. setelah itu saya pikir, wow, sepak bola besar sekali di sini. Terus kalau saya lakukan hal yang baik di sini, mungkin nama saya juga jadi lebih baik ya. besar dan baik dan semua mulai di sana. Oke, jadi nggak nyangka ternyata pecinta sepak bola Indonesia itu segitu gedenya, nggak kalah seperti di Eropa gitu ya. Tapi kalau dari fansnya dibandingkan di Eropa, fans gilanya Indonesia sama Eropa lebih gila mana? Tergantung lokasinya. Kalau Eropa juga punya mungkin berapa negara dengan fans gila, Hooligans? hooligans. Tapi kalau kita bicara soal numbers, Indonesia negara sangat besar, 300 juta. Mungkin Maybe it's bigger ya, bigger than the Europe. population, ya pasti. Kalau Pasti. kalau Belanda cuma 16 juta, mungkin di Bandung udah semua Itu udah sama Bandung. seperti Belanda full. Belanda full sama Bandung gitu ya. Terus the numbers, you know, it's a big difference. So because the population is so big, for sure the number of percentage that people love football is also much bigger. Ya, So ya, ya. kalau kita bicara soal di mana lebih gila, ya Tergantung orangnya juga ya. tergantung orang, orangnya. tergantung minum tidak. Tergantung lagi sadar atau enggak gitu ya. Oke, kalau dari 2017 mulai nol di Indonesia di Makassar, terus kemudian 2 tahun kemudian akhirnya memutuskan jadi warga negara Indonesia. Nah itu alasannya kenapa lagi? Kalau saya baca-baca sih alasannya ya karena saya sudah tinggal di Indonesia. Apakah cuma sekedar karena udah tinggal di Indonesia akhirnya udah deh jadi warga negara aja sekalian atau Iya. gimana? Itu story sangat inspirational juga mungkin. Saya mulai di Makassar, saya tidak tahu hal yang apa dari sepak bola Indonesia dan juga negara. Terus saya mulai, the way the people appreciated me and the way the Okay. people treated me was something like I never felt before. Oh, So the love and the appreciation, sepak bola juga di lapangan kita prestasi banyak. Terus setelah itu saya punya rasa seperti it feels like home. I just be here, but it feels like home. This kind of feeling. Terus setelah itu ada tawaran dari orang, kenapa kamu tidak main buat negara ini karena kamu sangat baik. Timnas. oke. Waktu itu Timnas sangat beda dari sekarang. Mungkin kalau sekarang kita lihat banyak pemain abroad Yes, abroad. dengan darah Indonesia, tapi waktu itu mungkin Masih beda. belum banyak ya. Terus mereka bilang, posisi kamu sangat kita butuh posisi seperti itu. Terus saya pikiran, kalau saya orang Indonesia, saya bisa main buat negara ini, wow, like that will be a dream, you know. Oke. Moment itu saya bilang ke keluarga, mama and my father, and my father sent me an article Mhm. like from a family tree, and he said, hey, kamu tahu grandfather asli lahir di Makassar? Kakek buyutnya ya. Iya, dari saya. Mhm. Terus saya bilang, tidak tahu. Dia kirim dokumen, Mhm. saya bilang, wow, ini hal yang lucu kan. Kita tidak tahu Indonesia sebelumnya, tapi sekarang Ternyata saya punya di sini akar di sini gitu ya. dan punya itu. Terus semua mulai di sana, prestasi, the way I got appreciated. I think it was a mix of everything that the national team needed a player like me. So for me, it was like I feel good here. You know, why not? You know, like Why not I to change the nationality? change the nationality because I felt more home in Indonesia than I ever felt in Oh, really? in back home. Like the way I got appreciated, the football. Oke.
So for me it was not a difficult decision actually. Oke. So, keluarga setuju, istri, anak kesulitan nggak untuk beradaptasi? Momen itu belum punya anak, sudah ada istri, tapi istri masih tinggal di Belanda. Oh, jadi Karena- waktu itu belum ikut sini Karena ya? saya mulai di sini dengan kontrak setahun aja. Oh, Saya jadi belum tahu belum gimana tahu nanti seperti apa ke seperti depannya. apa ke depannya. Terus istri belum gabung. Baru setelah setahun semua mulai sangat bagus. Financial juga lebih bagus. Saya bisa bilang ke istri juga, ayo datang ke sini. Akhirnya istri mau? I can take care of us Ah, now, okay. you know, because at that time it wasn't like nowadays. Okay. You know, I was young, 24, 24. So yeah, actually at that moment she was like, okay, if that's your decision, and my parents same, mama, papa, kalau ini pilihan kamu, kita support. Wow, that's great ya. Oke, terus kemudian kalau nggak salah untuk mengurus perpindahan warga negara itu juga susah kan? Awalnya nggak tahu ada apa family tree itu kan? Iya, susah banget, susah banget. Banyak, kamu tahu Indonesia sebagai kalau udah proses mungkin administrasi pusing, Wah, pusing. ini mungkin buat bisa ditonton sama pejabat-pejabat di sana untuk seorang yang ingin membela sekali bangsa Indonesia. Berapa lama waktu itu prosesnya? 2 tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Saya masih ingat ada berapa kali karena saya tinggal di Makassar dan Jakarta tidak terlalu dekat juga. Ya, Tapi semua proses semua di Jakarta. di Jakarta. Terus saya harus ambil pesawat ke Jakarta untuk meeting atau untuk tanda tangan atau untuk show up. Terus mereka bilang, oh hari besok kamu harus ke sini Balik lagi. untuk hadir kan. Terus Harus hadir. harus hadir in person. Terus saya datang 5 menit sebelum meeting, meeting cancel. Harus kembali lagi berapa kali begitu. Cuma saya bilang proses sangat sulit. Jangan saya mau warga negara Indonesia, orang mau juga, oke, ini sudah cukup. 2 tahun saya kerja juga sangat keras untuk realize that, but I don't have regrets of nothing. Oke. Udahlah, nggak jadi deh jadi pindah kewarganegaraan. Pernah nggak terlintas itu? To be honest, sometimes yes. I was thinking like, is it worth it that people treat me this way and you know that I have to go through this? Tapi saya selalu ingat yang gambar terbesar di kepala supaya oke, sabar, ini Indonesia, harus sabar. Aduh, gimana ini yang bahasa Indonesia nih, aduh. Terus of course, you know, sometimes this thing comes up in your mind, but I will say that what I said, I don't have regrets, you know. It was worth the wait, and good things takes time, you know. Like nothing is instant. Like, Oke, ya. of course, every person wants direct success and direct that everything that comes out, but good things takes time sometimes, and then we go back to the saying, yeah, harus sabar. Ya. Prosesnya yang panjang itu lebih bersyukur gitu ya. Pasti, Ada pasti. hal-hal yang sampai titik sekarang Mark ada di saat ini gitu ya. Banyak orang mungkin kenal saya dari sekarang. Mereka bilang, oh ini superstar, oh ini pemain sangat hebat atau influencer atau role model apapun. Tapi yang journey sebelumnya, karena saya harus bersyukur karena tidak mulai dari sekarang. Ini sudah banyak sejak proses, lama banyak proses, ya. kerja, dan I always think about the journey, you know, and actually what is the most beautiful is the journey to come here, Yeah. and I mean the journey to continue, but that's the most satisfying actually. Oke, ngomongin soal bola, bermain bola, sudah malam melintang di Eropa, Bulgaria, Skotlandia, dan akhirnya pindah ke Indonesia, bermain sepak bola juga di sini. Dari point of view seorang Mark Klok, apa yang menjadi beda sepak bola Indonesia dengan sepak bola yang ada di Eropa dulu? Banyak beda. Tapi kalau kita semua, kalau sepak bola, there's one thing that football has in common, and that's a love for the game. Terus kalau main di Eropa, main di Scotland, main di England, main di Indonesia, kalau love for the game itu football.
Tapi kalau kita bicara soal hal yang berbeda, fasilitas, infrastruktur, edukasi, di Indonesia kurang. Kurang ya. Kurang. Tapi love for the game dengan percintaan dari fans sepak bola, dari industri, dari potensi, Indonesia sangat besar. Oh, really? Lebih besar dari Eropa atau negara yang saya bermain dulu. So you have some positives and you have some minus. So menurut saya, kalau saya lihat Indonesia sekarang 2024, kita udah mulai untuk to take the potential of football in this country. You know, we started with Pak Erick Thohir. Ya. We are in the right track. There's Okay. still a lot of things which can be better and which can be improved. And you know, if we look at Europe to compare, but of course there are many differences. The ones I mentioned. Oke, bicara soal potensi, berarti potensi orang Indonesia itu nggak kalah gitu ya sama pemain-pemain di luar negeri sana. Nah, tapi belakangan ini masih banyak nih akhirnya melakukan naturalisasi ya Pak Erick ya, untuk di timnas U23 ataupun senior kayak gitu. Kalau Mark sebagai bagian dari naturalisasi seperti itu, seperti apa melihatnya? Sebenarnya kan juga sudah dari tahun 2017 sampai sekarang ada 7 tahun bermain dengan orang Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya lebih baik ya sudah tetap naturalisasi gak apa-apa, tetap dilakukan, atau lebih baik sebenarnya mengembangkan potensi yang ada di Indonesia? Interesting question. Menurut saya naturalisasi sama ambil pemain dengan ibu atau ayah dengan darah asli Indonesia sangat berbeda. Mungkin situasi saya naturalisasi. Kalau saya lihat hal sekarang, itu saya tidak panggil naturalisasi. Ini cuma kasih orang paspor kembali yang mereka where they have the rights of, you know, because the father or the mother is born here, so they have the right of the passport. So I don't really call that naturalisasi. Tapi kalau kita bicara soal potensi, saya pikir karena orang dari luar yang punya edukasi di luar, edukasi bola, edukasi sekolah, dengan mindset berbeda, datang ke sini, itu juga lebih baik buat potensi buat anak yang lahir di sini, dengan edukasi di sini. Kalau kita bisa compare kan, mungkin orang dari luar bisa compare, oh yang skill mereka punya atau mindset, saya bisa belajar dari mereka. Tapi yang opposite, vice versa, oh dia punya skill lebih beda dari saya atau punya mindset juga lebih beda, mungkin saya bisa belajar dari dia. Kalau kita cuma main dengan orang asli lahir di Indonesia, punya edukasi di Indonesia, kita tidak terlalu improve juga. Karena kita cuma tahu yang ada apa di sini. Tapi the world is bigger, right? Than just Indonesia. Membuka wawasan para pemain di sini ya, bahwa ada nih yang jago seperti ini dengan edukasi yang segala macam itu ya. Oh, jadi sebenarnya penting juga ya untuk menghadirkan mereka. Menurut potensi, saya pikir penting. Jadi biar juga untuk menarik untuk mengembangkan potensi yang ada di sini gitu ya. Nah, bicara soal sepak bola Indonesia juga, belakangan ini timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya nih, senior, U23 juga oke. Tahun 2026 kita pasti akan menyongsong Piala Dunia ya. Mark juga tergabung di timnas senior untuk nanti melawan Irak di bulan Juni. Ya, bulan depan. Bulan depan. Ini gimana? Kansnya timnas kita yang lagi bagus-bagusnya ini untuk, ya kemarin oke, kita kalah dari Irak. But di Juni nanti dengan performa yang belakangan ini lagi oke, menurut saya bisa. Kita sekarang di kualifikasi round 1. Kalau kita ambil 3 poin dari 2 match ke depannya Irak sama Philippines, kita kualifikasi untuk round kedua. Kalau dari round kedua lolos, baru bisa, if I'm not wrong, kita bisa qualify untuk World Cup. Tapi untuk reach round kedua, ini sudah history karena Indonesia belum bisa ke round kedua. Saya pikir pasti bisa. Kita bisa menang 1 game dari 2 game ke depannya. Semoga menang 2 kali. Tapi chance-nya besar. Dengan evolusi sekarang sepak bola, dengan prestasi, dengan kualitas pemainnya, kualitas coach, I think we have a big chance. Oke. Big chance untuk bisa nanti ya masuk ke kualifikasi yang kedua itu tadi.
Kalau boleh dipresentasikan, kira-kira berapa? 100. Kansnya 100. 100%. Kita harus dukung loh. Kita harus dukung banget nih. Harus. Oke. Nah, Ray, sebelum saya pengen kita tahu Mark Klok ini tuh terkenal dengan tendangan penaltinya. Ya, begitu ya? Betul. Pengen tahu deh, gimana sih caranya tendangan penalti yang bener, yang bagus? Boleh ya ditunjukin ya? Boleh dong. Semoga goalkeeper tidak nonton. Kan? Semoga goalkeepernya nggak menahan ya. Jadi boleh ya tunjukin deh. Boleh. Oke, kalau gitu kita main sama mereka lagi ya. Siap. Oke, yuk. Oke, kita mau ngasih apa namanya? Kesempatan buat teman-teman yang ada di sini untuk coaching klinik lah nih sama Mark Klok untuk gimana caranya bisa memberikan tendangan penalti yang keren. Sebelum dipraktekkan, apa biasanya teorinya kayak gimana sih kalau tendangan penalti harus apa dulu, apa gimana? Jangan di broadcast ya. Oh iya, nanti semuanya udah tahu ya. No, karena saya bilang soal tips and tricks, semua pemain mungkin punya beda taktik triknya. kalau mau cetak gol dari penalti. Tapi menurut saya tidak mau melihat goalkeeper di mata karena saya tidak mau kasih tahu saya mungkin area di mana. Terus untuk goalkeeper sangat susah karena dia tidak bisa mungkin baca gerak dan mata, eye contact, where you gonna shoot. So for me the first thing is don't look to the goalkeeper. Oh, jadi salah satunya kalau misalkan kita ngeliat ke arah gawang, bisa jadi goalkeeper itu akan lihat, oh dia kayaknya mau ke sebelah sini karena arah pandangan mata kita ya. Betul. Oke, merem aja kalau gitu ya sebelum itu ya. Merem ya salah-salah ntar jangan Look, boleh. gitu ya. Oke, ada lain? Satu hal mungkin sebelum hal ini satu trik saya udah tahu sebelum saya ambil penalti saya mau shooting dari mana. Oh. Terus waktu saya datang ke bola saya tidak usah pikir lagi. Oh saya stres. Oh kemana lagi? Saya udah tahu kalau saya ambil penalti ini darah. Terus goalkeeper tidak bisa ganti idea saya. Goalkeeper tidak bisa lihat eye contact. Mungkin dua hal ini tips and tricks sangat penting. Jangan ragu-ragu gitu ya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu karena kalau ragu-ragu pasti akan bisa kebaca sama kipernya dan bisa tahu nih kita akan ke arah mana gitu ya. Kalau misalkan sebelum jalan udah bentar mau ke titik sana, Ya. begitu sampai udah nggak usah ngeliat, Ya. tapi udah langsung eksekusi gitu ya. Betul. Oke. Itu teorinya ya. Gampang nggak? Gampang nggak? Bisa. bisa. Coba kalau gitu kita tunjukkan dulu. Mark Klok silakan kipernya. Goalkeeper siapa? Oh, do. Jangan. jangan lihat matanya. Oke, tepuk tangan dulu. Waduh. Kira-kira tepis nggak nih ya? Ready? Sebenarnya kalau dari arahnya udah bener ya. Dari arahnya udah bener. Cuman tadi ya telat aja jatuhnya. Oke, One again? Once again. A little bit slippery, but okay. Wah, ya. Luar biasa. Kalau yang kali ini kedua kalinya salah arah, luar biasa. Saya tadi kebaca nggak? Kira-kira udah kebaca nggak tadi gerakannya? Enggak, yang kedua. Yang kedua, yang pertama kebaca? Pertama nebak. Oh, nebak. Kalau yang kedua biasanya pemain nggak mau ngambil. Di trik yang Arah yang sama. sama, ya. Oh, gitu. Oke, itu triknya dari kiper. Kalau itu tadi ya, triknya kiper kayak gitu. Karena berhasil tebak sedikit sih. Oh, set. Luar biasa loh, luar biasa. Oke, teman-teman thank you ya. Udah tahu ya berarti ya tadi triknya ya. Bisa lah, habis ini dimain lagi. Sekarang kamu. Oh, contoh. coba. Hubner. Ternyata. Kamu udah cek. Wow, luar biasa. Nice. Kalau ini pasti tahu. Apa namanya? Borol something like that. Borobudur. Borobudur.